yang di sini 2, yang di sana 8. Ini butuh kajian yang sangat mendalam, bahwa ini adalah awal dari yang namanya millata Ibrahim. Kemudian guidance itu bergeser karena Nabi Ibrahim meninggal, diteruskan oleh 2 putranya, yang satu bernama Ismail, yang satu bernama Ishak. Dan guidance itu berubah ketika Ishak punya anak yang namanya Yakub atau Israel, yang punya anak 12 yang kemudian dikenal dengan nama Bani Israel. Guidance ini bergeser, akan tetapi kemudian Allah menunjukkan kembali, ini harus dikembalikan kepada guidance awal, kepada jalur awal. Maka kemudian dilahirkanlah Rasulullah di kota Makkah. Makkah adalah kunci di mana harus dikembalikan kembali manusia kepada Allah. Itulah kenapa kemudian Rasulullah lahir di kota Makkah. Untuk apa? Mengembalikan simbol kenabian dari awal sampai akhir sebagai wujud khatamul nabiyan. Maka kemudian diangkatlah Rasulullah ke langit, dan Rasulullah ditunjukkan di mana jejak para pendahulunya. Maka kemudian ketika ketemu Nabi Ibrahim, Rasulullah bertanya, kalau orang Jawa bilangnya mbah gitu, Pak Presiden ya, kayak atau gitu, aku ini sebagai Nabi terakhir, tapi umat-umat Nabi yang sebelum aku bertanya, apa hakmu ketika kau mengatakan penerus Nabi Ibrahim? Kamu tahu di mana peletakan Nabi Ibrahim waktu membangun kembali Ka'bah? Ya udah, kamu jawab di situ. Kamu tandai nanti kalau kamu turun, kamu tandai itulah tempatku, namanya Jabal Rahmah. Nah, kalau pertanyaannya tentang Mbah Mail, kakek Ismail di sebelah mana? Kakekmu Ismail di sebelah situ, kamu kasih tanda. Itulah yang disebut Hijir Ismail. Lah kalau nenekku Hajar di sebelah mana? Nenekmu Hajar cari airnya di sebelah situ. Itu yang satu namanya Sofa, yang satu Marwah. Lah penjenengan melempari setan itu di sebelah mana? Sebelah situ. Nanti kamu kalau turun kamu kasih tanda biar tidak dilupakan manusia. Itu itu Jamarat Ula, yang itu Wusfa, dan yang itu Aqobah. Nah sekarang kalau gitu yang dulu punya Ka'bah ini siapa? Itu kakekmu Adam. Mumpung orangnya masih di situ, kamu tanyalah, Mbah, apa itu apa? Ka'bah itu dulu aku khawatir, aku turun ke sini takut kehilangan jejakku. Ku kasih tanda dan disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Nah kalau Jabal Rahmah itu apa? Kayak kalau bahasa kita, waduh kalau itu saya tunggu I love you ku sama nenekmu Hawa. I love you ku di situ katanya. Pokoknya kalau kamu nanti turun jangan kamu lupakan, kembalikan seluruh jejak kenabian. Maka semenjak itu kemudian umat Islam bersama Rasulullah diperintahkan untuk beribadah. Rasul adalah khatamul anbiya wal mursalin, dan jejak kenabian yang mengarahkan kepada Allah ada di Makkah, dengan situs tertuanya adalah Ka'bah. Pemahaman tentang Rasulullah lahir di Mekah ini juga akhirnya menjadi kunci. Kunci apa? Kunci bagi kita semua, bahwa kita bukan orang Makkah, kita orang Indonesia. Rasul di Makkah, Rasul ini lahir di Arab. Maka kemudian pelajaran Islam pertama didedikasikan untuk mengajari orang Arab agar kembali kepada Allah. Dan Rasul tidak pernah kemana-mana. Rasul mengajarkan Islam hanya sampai di kota Madinah. Setelah itu dalam waktu 22 tahun Rasulullah meninggal. Nah, memahami Rasul yang lahir di Mekah adalah menjadi tonggak. Lantas bagaimana bisa Rasul yang ada di Makkah bisa sampai ke Indonesia ajarannya, dan 90% penduduk Indonesia mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pasti bukan sesuatu yang mudah. Dalam bahasa Al-Quran, siratal mustaqim, ada yang namanya siratal ladzina an'amta alaihim. Dan inilah yang membuat kemudian kita dengan peringatan Maulid akan ada sesuatu yang bisa sangat menjadi refleksi dasar antara Makkah sama Madinah, antara Madinah sama Indonesia, punya sejarah yang sangat panjang, dan itu bukan datang dengan tiba-tiba. Rasulullah di sana mengajarkan orang-orang sana dengan gaya di sana. Rasulullah sangat terkenal ketika mengajarkan Islam. Rasul bukanlah orang yang keras,
Rasul juga bukan orang yang membabi buta. Rasul dijelaskan, anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul begitu berharap bagaimana umat ini kembali kepada Allah. Maka Rasul punya sistem pembelajaran kepada umatnya dengan cara yang berbeda-beda, dengan cara yang sederhana. Ada yang pinter kelasnya Sayyidina Ali, diajarkan dengan cara standar orang pinter. Ya Ali, kamu sholat. Ali, iya ya Rasul. Yang khusyuk, ya. Nanti kalau kamu khusyuk, kamu akan saya kasih serbanku yang hijau atau yang merah, terserah kamu pilih yang mana. Sayyidina Ali sholat, selesai sholat langsung menyatakan yang hijau ya Rasulullah. Pasti kamu gak khusyuk karena kamu menginginkan yang hijau. Ulangi lagi dan begitu seterusnya sampai akhirnya Sayyidina Ali ketika sholat dipanah kakinya tidak kerasa. Setelah itu Rasulullah mengimami sholat orang-orang dengan kelas-kelas kayak Sayyidina Ali. Tapi bagi kelas yang kedua jadi masalah. Kelas pertama ketika Rasulullah sholat, di belakangnya langsung sama-sama mengikuti Rasulullah dhahiran wa batinan, dengan badan dan dengan hati. Tapi yang belakang bermasalah karena mereka punya kebiasaan ratusan tahun bahkan ribuan tahun menyembah berhala. Ada wujudnya dan ada namanya serta bentuknya beda-beda. Maka Rasul ditanya, bagaimana ya Rasul yang belakang tidak bisa? Maka Rasul minta sama Allah, ya Allah yang depan bisa, yang belakang tidak bisa. Ya sudah, akhirnya diajari sama Allah. Allah cukup mengajarkan, u'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah engkau lihat Allah. Tapi kalau kau nggak lihat Allah, yakin Allah lihat engkau. Maka kemudian para sahabat yang di belakang, yang tidak sekelas Sayyidina Ali, ketika sholat cuma Allahu Akbar, matanya tidak boleh terpejam. Karena apa? Harus mencari Allah. Ka'annaka tarahu, seperti engkau melihat Allah. Maka dilihat kemana. Akhirnya tidak terlalu susah yang di belakang. Tapi ketika engkau lihat kemanapun Allah kamu nggak lihat, kamu cukup yakin bahwa kamu sedang dilihat oleh Allah. Maka sholat menjadi mudah bagi orang yang tidak sekelas Sayyidina Ali. Sholat boleh melihat apa saja, bahkan boleh mendengarkan suara bakso, bahkan boleh melihat sarung yang bolong. Tapi tidak boleh, karena harus ingat bahwa sedang dilihat Allah, maka tidak boleh pesen bakso rong mangkok, itu tidak boleh, 2 mangkok tidak boleh. Nah akhirnya yang depan yang pinter bisa sholat, yang belakang bisa sholat. Bahkan ketika Rasulullah menghadapi para sahabat yang berbeda, Rasulullah lagi ngajar ngaji, tiba-tiba dari belakang ada yang teriak, mat, mat, mat. Ini sesuatu yang tidak lazim waktu itu. Karena apa? Semua dilarang menyebut Rasulullah dengan sebutan mat atau Muhammad. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Akan tetapi ada sahabat mat, mat. Sahabat Umar sudah marah, ini orang dari mana? Nggak punya sopan santun sama sekali. Rasulullah cuma udah paling dia dari kampung, suruh masuk, suruh masuk. Akhirnya begitu suruh masuk ke dalam masjid, bukannya apa-apa, bilang mat, apa? Aku pengen kencing. Ya sudah, kencing lah. Disuruh cari toilet, ternyata nggak cari toilet, malah kencing di dalam masjid. Sayyidina Umar sudah nggak tahan melihat kelakuan seperti ini. Maka kemudian tariklah pedang Sayyidina Umar, mau dipenggal ini kepalanya. Rasulullah cuma mengatakan, Umar jangan, begini-begini juga umatku. Ini datang dari kampung yang sangat jauh. Di kampungnya memang terbiasa kalau kencing sembarangan. Ada bantrek juga dikencingi, ada selokan dikencingi.